warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi 7 jurus BK hebat. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur, berdoa menurut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Mohon maaf saya berdiri nggih, Bapak Ibu nggih. Yang terhormat rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Jenar, di mana saya mengaturkan terima kasih sekali atas kedatangannya dan mengikuti diseminasi 7 jurus BK hebat ini di ruang meeting ini. Ini di sini saya ingin menceritakan ataupun mengulas tentang pembelajaran, di mana pada waktu itu saya dan rekan-rekan dari Dinas Pendidikan, kita dari perwakilan dari SMK Negeri 1 Jenar ditunjuk mewakili untuk calon FASDA, di mana di situ kita berkumpul dilatih di BPGTK Jawa Tengah. Di sini, ya, sebelum saya mengupas tentang 7 jurus BK hebat, terlebih dahulu silakan monggo kita ajak untuk ice breaking sebentar, ya. Untuk ice breaking sebentar, menghilangkan penat yang ada di pikiran kita. Monggo silakan berdiri semua. Kita simpel aja untuk ice breakingnya, ya. Kita ice breakingnya hanya menggunakan tepuk aja, biar tidak kita merasa enak, kita relax dulu, ya. Kita tepuk kedua. Untuk tepuk pertama kita untuk tepuk ketiga. 1, 2, 3. Itu nggih? Ya, kita relax. Dari tengah dulu. 1, 2. Kalau tepuk 2 ini kanan, ya. Kalau tepuk 3 1, 2, 3. Gitu nggih? Oke. Ngomong mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Satu lagi. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Untuk itu, kita kemarin ada 7 jurus BK, ada 7 jurus BK, yaitu di mana kita ditekankan pada 2 jurus, yaitu jurus 1 dan jurus 4, di mana di situ kita sudah mengimplementasikan ke siswa SMK sini, yaitu terutama di kelas 11. Dan saya kemarin juga mengimplementasikan itu ke kelas 10 juga. Dan semua itu berjalan dengan lancar, bahkan ada manfaatnya. Nah, untuk itu kita jurus 1 yaitu kenali potensi. Kenali potensi. Di mana kenali potensi ini itu kita sangat penting sekali, yaitu sangat penting sekali di mana itu menggali potensi peserta didik kita. Tujuannya ini bukan hanya untuk guru BK saja, melainkan untuk guru BK, non BK, guru mapel dan guru wali ataupun wali kelas. Itu di jajaran dengan SMK, SMA, SMP, SD, TK, PAUD. Nah, nanti kita imbasnya ke situ semua. Namun kita kupas di sini. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Yaitu tujuannya apa? Mencapai pembelajaran. Capaiannya apa? Guru BK dan non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah, untuk itu kita kenalkan nanti, ya. Nah, pada waktu itu kita aktivitasnya apa? Saya mengajak peserta didik atau murid kita untuk membuka HP, di mana di situ ada aplikasi yang namanya aplikasi Aku Pintar, aplikasi Aku Pintar. Kemudian siswa itu setelah membuka aplikasi itu, siswa melihat, oh ternyata di scroll ada namanya gaya belajar. Nah, setelah itu siswa
yang ada di aplikasi itu. Setelah itu siswa mendapatkan hasil dari aplikasi yang namanya gaya belajar ya. Gaya belajar di sini ada beberapa. Nah, untuk itu kita sebagai guru harus mampu, harus mengerti bagaimana cara mengupas potensi-potensi yang ada di siswa kita. Makanya kita harus pintar-pintar mencari metode, mencari cara, mencari alat media. Nah, kalau di sini saya menggunakan Aku Pintar. Ternyata anak-anak sangat tertarik sekali. Kenapa tertarik? Di situ banyak kita temukan. Oh, bukan hanya gaya belajar aja. Ternyata tes bakat minat juga ada, tes penjurusan juga ada, dan banyak sekali di situ tes-tesnya. Sehingga anak merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang dan semangat melakukan tes tentang Aku Pintar di sini tadi yang ada aplikasi Aku Pintar tadi. Untuk itu nggih Bapak Ibu nggih, saya mohon Bapak Ibu bisa nanti mengimplementasikan ke muridnya seperti apa yang saya terapkan tadi juga. Jadi murid itu merasa tertarik sekali pada aplikasi-aplikasi yang ada di situ. Jadi bukan hanya siswa saja, bukan hanya murid saja, tapi kita selaku pendidik, baik BK maupun non BK, kita harus menguasai tentang aplikasi itu juga. Jadi kita akan menggali potensi-potensi di mana potensi itu nanti akan bisa digunakan untuk asesmen. Asesmen yang bagaimana? Asesmen untuk siswa ini misalkan gaya belajarnya ini. Jadi nanti kita kelompokkan belajar yang sama, gaya belajar yang sama dengan yang ini itu nanti ada semuanya di situ. Kita kelompokkan, setelah itu anak kita suruh presentasi ya. Anak disuruh presentasi apa itu sesuai dengan gaya belajar kelompoknya itu. Tapi sebelum presentasi anak itu berkumpul mendiskusikan apa hasil dari mereka itu, setelah itu mencari kesimpulan. Nah, disitulah kita temukan, oh ternyata gaya belajarnya anak-anak itu beda-beda. Nah untuk itu kita selaku pendidik, kita harus mengerti gaya belajar siswa kita. Jadi dalam pembelajaran kita nanti bisa tidak sama atau tidak disamaratakan antara gaya belajar yang dimiliki si A dengan di si B. Itu gaya belajarnya beda, jadi pembelajarannya kita juga harus beda di situ. Misalkan yang satunya gaya belajarnya kok hanya mendengarkan. Kalaupun ada anak seperti itu, kadang guru juga menegur, kok ini bocah kok uwet aja, kok ini bocah kok seperti ini, gitu kan? Padahal anak itu secara otomatis dia mendengarkan. Nah, penyerapannya melalui mendengarkan. Ada juga yang dengan serius memperhatikan. Nah, dan dengan seperti itu kita selaku pendidik, selaku guru, kita harus bisa mengerti tentang gaya belajar yang dimiliki peserta didik itu, ya. Untuk itu, nah, untuk lembar refleksi kemarin saya menggunakan lembar kerja atau lembar kerja yang berisi tentang gaya belajar. Bahwasanya kalau sudah anak-anak itu sudah melakukan tadi di aplikasi, setelah itu mengisi lembar gaya belajar yang isinya di mana anak-anak itu masing-masing sudah memahami tentang gaya belajar yang dimilikinya. Yang kedua, curah pendapat. Curah pendapat itu adalah ini, anak itu berkelompok tadi mempresentasikan sehingga anak tadi ada yang bertanya. Nah, itulah namanya curah pendapat. Saling bertanya, umpan balik, feedback. Nah, seperti itu, nggih. Terus dalam kaitannya dengan gaya belajar, nggih, dengan pembelajarannya, itu sangat berkaitan sekali karena menentukan prestasi karena gali potensi tersebut, ya. Nah, sini konseptual yaitu murid melakukan diskusi kelompok yang tadi ya, membahas langkah-langkah mengembangkan gaya belajar. Setelah murid itu nanti berkelompok, lanjut membahas tentang nanti yang akan dikembangkan gaya belajarnya dari kelompok itu masing-masing, gitu ya. Lanjut ini. Tapi kita selaku
tidak harus ditinggalkan, ada tugas ditinggalkan, itu sudah nggak zamannya lagi ya. Jadi kita selaku guru juga mendampingi pada saat ada tugas-tugas seperti itu. Jadi jangan masa bodoh ataupun jangan dibiarkan. Jadi nanti kan pada saat anak tidak tahu, tidak mengerti, itulah kewajiban kita untuk menjelaskannya. Untuk aplikasi, murid mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran. Nah, pada saat aplikasi itu sudah selesai, kemarin tadi sudah saya ulas juga, bahwasanya murid juga mempresentasikan secara kelompok dan bergiliran. Ya. Kemarin sudah saya terapkan di siswa kelas 11 dan kelas 10. Murid saling memberi masukan kelebihan dan kekurangan. Bahwasanya kalau gaya belajar itu pasti ada kekurangan dan ada kelemahannya. Ya. Guru memberikan penguatan terhadap kerja dan presentasi kelompok. Jadi di situ guru tugas kita selaku pendidik juga harus memberi penguatan tersebut. Ya. Guru mengajak peserta didik merefleksi dan dengan kegiatan tanya jawab mengenai manfaatnya. Sekarang kalau guru memberikan refleksinya itu apa? Oh, manfaatnya kita mendapatkan aplikasi tadi, ternyata gaya belajarnya itu seperti ini. Nah, makanya oh ternyata murid itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain tentang gaya belajarnya tersebut. Ya. Lanjut. Nah, untuk itu pada saat kemarin saya mengimplementasikan itu tadi memang sangat tertarik sekali karena mungkin dulu kita belum pernah menerapkan ya, dengan adanya saya masuk ke diklat di BBGTK itu saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terus pengalaman, bahkan metode-metode yang digunakan baik untuk BK sendiri dan juga dimanfaatkan untuk guru yang lain. Jadi kita jangan monoton terus dalam pembelajaran itu. Kita harus menggunakan buku ajar terus, jangan. Jadi kita banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita dapat di situ, kita dapat pengalaman juga. Kita juga merasa senang banget pada saat melakukan pelatihan-pelatihan di sana selama 4 hari. Memang kita 4 hari kita minta ataupun di diklat 7 jurus itu harus sudah selesai ya. Untuk itu saya mohon maaf sekali ya nanti kalau ada penyampaian yang mungkin kurang pas ataupun kurang berkenan ya saya mohon maaf sekali ya. Untuk lanjut ya, yaitu jurus kedua yaitu kelola emosi. Nah, untuk tadi karena yang satu kenali potensi tadi dengan menggunakan aplikasi aku minta, kalau jurus kelola emosi ini sebenarnya kita juga menggunakan, cuman kita menggunakan praktek, ya, praktek yang bagaimana Bu? Nanti kita kupas untuk selanjutnya, ya. Tujuan ini adalah guru BK dan non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi stres akademik. Nah, itulah tujuannya, kelola emosi. Jadi misalkan ya ada sesuatu hal yang sekiranya membuat kita emosi, kita bagaimana caranya? Waduh, jangan langsung wah kita juga ikut terbawa emosi ya. Kita jangan terlalu ikut terbawa emosi. Misalkan ada siswa yang sering membuat ulah, kadang ada bapak ibu guru yang juga ikut terbawa emosi. Nah, disinilah kita harus bisa mengelola emosi. Nah, kita selaku pendidik harus bisa mengelola emosi itu dulu. Jadi kalau ada peserta itu kan beda-beda nih macamnya, ada yang beda-beda dengan tingkah pola laku dan pikirannya. Disitulah kita selaku guru BK dan non BK kita harus menguasai kelola emosi. Ya. Lanjut ya. Itu untuk jurus yang kedua. Untuk jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Ya. Apa toh? Jadi nah inilah tujuannya itu apa, untuk menumbuhkan resiliensi. Nah, di sini ya, guru
sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Nah, jadi kita harus menumbuhkan resiliensi pada peserta didik kita, di mana peserta didik kita itu juga mengerti, oh saya arahnya kemana, saya nanti harus bagaimana. Nah itulah tugas kita, ya. Ini tidak hanya tugas guru BK, tapi semua guru BK dan non BK, itu ya, tugasnya di situ. Lanjut ya. Nah ini jurus yang keempat, ya. Jurus yang keempat adalah jaga konsistensi. Sebelumnya saya mohon maaf ya kemarin kenapa saya memilih jaga konsistensi. Ini memang cocok sekali saya terapkan di SMK Negeri 1 Jenar, terutama pada siswa yang sering datang terlambat. Ternyata itu juga diterapkan sama Pak Kepala Sekolah, yaitu tentang jaga konsistensi, di mana setiap pagi kita harus berkumpul briefing sebelum jam pembelajaran. Nah ini jaga konsistensi ini, ya. Apa tujuan jaga konsistensi itu? Jaga konsistensi di mana guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. Nah, ini sudah saya implementasikan pada peserta didik kita atau murid kita. Mereka sangat antusias sekali, sangat senang sekali karena di situ kita menciptakan permainan. Permainan di mana ada kepalan tangan. Ya, kepalan tangan itu yang ada 3 peserta yang saya suruh maju, ya, saya suruh maju, di mana peserta itu, ya, di mana peserta itu ada terdiri dari 3, yang 1 menang sebagai pengawas, yang 2 itu pingsut lagi, setelah itu mereka pingsut, ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang kedua mereka mengepal tangan, ya, mengepal tangan seperti ini. Terus di sini kan apa? Ada barang berharga sekali, ada barang berharga sekali, ya, sehingga yang peserta yang satunya ini berusaha bagaimana membuka telapak tangan temannya tadi, ya. Nah, bagaimana cara membukanya supaya telapak tangan ini bisa terbuka dan bisa mengambil barang sesuatu yang sangat berharga di sini. Ternyata itu sangat sangat sulit sekali. Mereka membuka dengan cara apa saja. Bahkan banyak sekali anak yang tidak berhasil membuka itu tadi. Nah, itulah kenapa tidak bisa. Karena apa? Yang mengepal ini merupakan jaga konsistensi. Meskipun dipaksa bagaimanapun, dia karena sudah mempunyai konsistensi, dia tidak akan berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada permainan lagi, ya. Ada telapak tangan juga, bertiga lagi. Yang satunya dia mengepal juga, terus yang satunya membukanya tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh. Apa yang dilakukan? Bisa tidak? Ada ini. Disinilah kita akan menggali jaga kompetensi itu, konsistensi. Jaga konsistensi itu yang bagaimana di situ kita akan mengerti yang dimaksud dengan jaga konsistensi. Nah itu. Yang ketiga, ada permainan lagi. Seorang anak di situ dia dalam keadaan memang dia sehat, bagus, semuanya fisik bagus, dalam keadaan ekonominya juga sedang-sedang saja. Pada saat itu sama gurunya, sama bu guru, saya kasih uang. Datanglah seorang anak lagi yang merasa kelaparan, yang merasa lapar, terus dia tidak punya uang. Bagaimana? Akhirnya dia merayu dengan hati yang yang melas sekali, sehingga anak yang satunya tadi dengan ikhlas, dengan kesadaran dia memberikan uang itu dengan hati yang pokoknya aku ki ya oke lah tak kasihkan, melas, oke
baik. Nah, ya. Tapi kalau konsistensi dengan kesadaran, ya, dengan kesadaran pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, disinilah. Nah, mengajak murid menjawab dan merenungi terkait dengan permainan yang dilakukan tadi, ya kan? Terus lagi kesadaran. Nah, ini diambil atas situasi tindakan tersebut atas dasar kesadaran atau paksaan. Oke, lanjut. Guru BK menyampaikan intinya dari konsistensi ataupun guru mapel di sini sederhana dan efektif. Konsistensi adalah melakukan hal baik secara terus-menerus meskipun itu tidak mudah. Memang menjaga konsistensi itu tidak mudah bagi yang memang apa ya kurang menyadari atau kurang merasa kesadaran itu. Nah, ini penting ini ya. Sekarang penting dalam dunia sekolah, dunia kerja, dan kehidupan pribadi. Bukan soal besar kecilnya tindakan, ya, tapi kebiasaan yang terus dijaga. Itulah namanya konsistensi. Jadi dilakukan itu terus-menerus dengan menjaga. Jadi tidak hanya geruduk saat ini, terus dipaksa. Kalau suatu paksaan nanti tidak akan mendapatkan hal yang baik. Nah, setelah itu kita nanti pada saat kita menjaga konsistensi itu juga ada namanya tombol ajaib pada diri kita. Nah, tombol ajaib pada diri kita. Boleh ditekan nomor? Iya. Iya, tombol ajaib itu ada kepaksaan, ya, keterpaksaan, ada suatu kebanggaan, ada suatu keikhlasan kayak gitu, ya. Jadi tombol-tombol ajaib pada diri kita. Kalau misalkan kita kebetulan, kita dipaksa. Kalau kita kan misalkan masuk ke dunia pekerjaan kita sebagai guru juga tidak akan baik hasilnya, ya kan? Nah, disitulah kita akan nanti, tombol ajaib itu nanti yang akan muncul pada saat kita mau jaga konsistensi itu. Jadi konsistensi, misalkan kita setiap hari harus dipaksa, nanti akan grundel, ya kan? Akan grundel. Iki kok begini terus. Nah, tapi memang kita bisa patuh di situ. Tapi itu berjalan tidak lama. Beda kalau kita menjaga konsistensi dengan keikhlasan, dengan kesadaran. Pasti itu akan berjenjang jangka waktu lebih panjang. Jadi kalau jaga konsistensi dengan dipaksa, nanti jangka waktunya pasti pendek. Karena merasa dipaksa, dia akan menimbulkan apa? Pemberontakan. Aku dipaksa. Ibaratnya kita menyuruh anak pada saat anak kita mau sholat subuh atau sholat melaksanakan ibadah. Padahal anak itu sudah berjalan, sudah mau wudhu, sudah mau siap-siap mau sholat, tapi ibu itu kadang kita selaku orang tua memanggil, "Dek, cepet sholat. Ini udah jam segini." Akhirnya apa yang dilakukan anak? Aku sudah sholat, tapi aku kok masih disuruh terus. Akhirnya dia melakukan apa? Melakukan dan terpaksanya apa? Dia kadang juga tidak jadi sholat. Dia malah justru belok ke jalan yang lain. Kadang main HP. Dipanggil lagi. Padahal anak ini sudah merasa sadar, tapi ibunya yang tidak sadar. Anakku ternyata sudah melakukan dengan kesadaran. Kadang orang tua itulah punya kesalahan di situ. Misalkan anak sudah belajar, habis itu, ibunya masih bengak-bengok atau teriak-teriak suruh belajar. Akhirnya apa? Anak jadi malas. Meskipun anak itu melaksanakan, pasti dengan keterpaksaan dan hasilnya juga tidak baik. Ya. Jadi kita selaku guru kita harus menjalankan dengan konsistensi. Ya. Nah, ini pada saat saya kemarin juga memberikan
mengepal tangan dengan permainan-permainan yang kita buat tadi. Anak merasa merasa senang, merasa sangat antusias, di mana di situ terjawab. Jaga konsistensi itu ternyata seperti ini. Oh, saya dipaksa, itu memang hasilnya tidak bagus dan tidak menjadi jangka panjang, cuma jangka pendek aja kita patuhnya. Tapi kalau dengan kesadaran, kita hasilnya akan mendapatkan jangka panjang itu dengan keikhlasan, dengan kesadaran. Kemarin juga kita sudah implementasikan itu, Nah, untuk ini saya kemarin juga membuatkan rencana tentang tidur. Nah, tidur tepat waktu, membuat jadwal selama seminggu ke depan. Jadi kita memberikan lembar kerja di mana peserta didik kita atau murid kita mengisi jadwal atau rencana selama seminggu ke depan. Selama seminggu ke depan mereka juga mengisi di situ dan anak-anak juga menyimpulkan, oh ternyata setelah saya bangunnya kadang siang, kadang agak kepagian, itu namanya termasuk tidak menjaga konsistensi. Akhirnya apa? Data kadang ada yang terlambat. Nah, terus lanjut lagi kadang anak-anak juga menanyakan, Bu, untuk menjaga konsistensi itu berarti saya harus membuat jadwal. Untuk menjaga konsistensi, karena kemarin itu jadwalnya tidak teratur, akhirnya anak-anak membuat jadwal minggunya ke depan 7 hari ke depan. Nah, jadi ke belakang 7 hari, ke depan 7 hari. Jadi melihat, oh ini aku bangunnya kemarin jam sekian, ternyata dataku jam sekian, oh ada yang terlambat. Ternyata kalau kita punya rencana atau planning ke depan 7 hari, 7 hari ke depan, oh ternyata bisa menyikapi. Bagaimana caranya? Anak-anak kadang menyalakan atau membunyikan alarmnya. Nah itulah. Terus anak-anak juga mempresentasikan tentang 7 hari ke depan dan 7 hari ke belakang. Di situ anak-anak sangat antusias sekali tentang hasilnya dan anak-anak juga bisa merefleksi kesimpulan, oh begini-begini tentang jaga konsistensi. Untuk jaga konsistensi, apakah perlu Bapak Ibu mempraktekkan sedikit saja tentang konsistensi? Monggo Bu Rani, silakan berdiri. Ya, sama Bu Murni juga bisa. Ya. Nah, inilah kita praktekkan sedikit peragaan sedikit supaya bisa memahami seperti kemarin siswa kita yang kita presentasikan itu. Ya, ini. Terus silakan Mbak Ika, silakan berdiri sebagai pengawasnya. Jadi biar memahami ya. Jadi kalau saya cerita terus kadang kurang paham. Coba silakan home pimpah dulu, home pimpah. Nah, di sinilah nanti kita akan ngerti. Menang sebagai pengawas Pingsu. Iya, Pingsu. Nah, oke. Kalah. Oh, Bu Murbi kalah. Bu Murbi, sekarang Bu Ika menang. Bu Ika silakan pegang uang ini, saya kasih perhiasan yang sangat berharga sekali. Nah, sangat berharga sekali, pegang yang erat, Terus Bu Murbi, ini Bu Murbi. Bagaimana Bu Murbi cara membuka tangan Bu Ika, supaya barang yang berharga ini bisa bisa diambil Bu Murbi. Bagaimana caranya? Ini boleh menyentuh, boleh menyentuh. Dengan membuka. Bisa tidak ya? Memang seperti itu. Ternyata sulit. Ternyata sulit ya. Ini diilik-ilik dulu. Gimana? Silakan. Bisa atau tidak? Sulit sekali. Satu persatu. Sedangkan Bu Ika dengan dengan gigenya mempertahankan barang yang berharga tersebut. Gimana Bu Murbi? Bisa? Belum berhasil. Gitu
nggih. Nah, Bu Rani nanti kesimpulannya bahwa menjaga konsistensi itu harus benar-benar berpegang teguh nggih, harus bergigi sekali. Dan Bu Morbi memang tidak bisa membuka nggih. Nah, ini permainan yang pertama. Permainan yang kedua dibalik nggih, dibalik. Bu Morbi yang menggenggam, Bu Morbi yang menggenggam. Bu Ika, iya, Bu Eka nggih, Bu Ika, bagaimana cara membuka tangan Bu Morbi tapi tanpa menyentuh? Ayo, tanpa menyentuh, bagaimana ini? Ayo, dengan bagaimana Bu Ika? Tidak bisa nggih? Nah, tidak bisa. Nggih, harus dengan apa? Harus dengan apa? Merayu. Ya. Dengan merayu. Kalau dengan merayu ada, misalkan dengan apa monggo, dengan kesadarannya, gitu. Ini betul ya, padahal bukan betul ya. Nggih, gitu nggih. Terima kasih nggih. Untuk permainan yang selanjutnya, monggo Pak Topo sama Pak Tri silakan berdiri. Monggo. Iya. Enggak, ini nanti nggak ada bukanya. Nah, ini nanti kita sudah tahu ternyata jaga kompetensi itu apa? Konsistensi itu memang sulit sekali. Harus konsisten. Coba monggo. Oke. Aku harus bagaimana? Ye, sekedar ye. Ini gini. Ini gini. Ini Pak Tri ya. Pak Tri ini punya uang karena Pak Tri ada saudaranya Pak Tri butuh uang untuk jajan, nggih. Untuk jajan. Tapi Pak Tri itu sudah makan, sudah kenyang, sudah intinya cuma hanya untuk jajan. Saya kasih uang hanya untuk jajan. Datanglah Pak Topo ya. Datanglah Pak Topo ya. Dengan gadangnya, dengan gadangnya dia Pak Topo mengancam, kasihkan uang itu, gitu, kasihkan uang itu. Kalau tidak dikasihkan, nanti Pak Tri di tengah jalan mau tak jotosi, tak cegat. Akhirnya Pak Tri memberikannya dengan ikhlas atau terpaksa? Iya. Kalau misalkan itu Pak Tri itu dicegat, mau dijotosi, ya, mau pokoknya diajar habis-habisan sama Pak Topo ini tadi. Karena Pak Topo merasa Pak Topo tidak punya uang tadi. Apa yang Pak Tri lakukan? Iya. Iya, betul. Iya. Sekarang berarti memberikannya dengan keterpaksaan. Iya. Sekarang ganti. Ini karena keterpaksaan ya, Pak Topo. Sekarang Pak Tri. Nah, kan Pak Tri. Ini Pak Tri. Pak Topo ini nggak punya uang. Tadi seperti tadi, Pak Topo hanya untuk jajan. Pak Topo hanya untuk jajan. Tapi Pak Tri dengan rasa kasihannya karena perutnya lapar, Pak Tri nggak punya uang. Akhirnya Pak Tri datang ke Pak Topo dengan merayu yang sangat merenyuh ke hati. Ya. Bagaimana sikap Pak Topo? Karena dia juga nggak punya uang, sejak pagi belum makan, ya, karena memang tidak punya dari rumahnya itu. Apa yang Pak Topo lakukan? Ya, apa yang Pak Topo lakukan? Sudah ada dua kemungkinan. Iya. Ya, satu. Iya. Karena saya kasihan. Iya. Tak berikan cuma-cuma. Iya. Berarti dengan rasa Tapi yang kedua, baik Mas, karena saya juga lapar. Iya. Ini jajan bareng. Oh iya. Iya kan? Iya betul. Iya. Iya. Berarti ikhlas tapi berdua, nggih? Berbagi. Tapi dengan rasa kesadaran. Nah, terima kasih. Oh iya, dan kemanusiaan. Terima kasih ya Pak Topo dan Pak Tri. Ini bagaimana nih? Iya.
konsistensi kalau dipaksa, hasilnya tadi tidak akan bertahan lama, ya. Tidak akan bertahan lama. Oh, dipaksa terus, iya, boleh, bisa melaksanakan, tapi tidak ada waktu jenjang yang lama. Itu jenjang yang pendek. Tapi kalau menjaga konsistensi dengan kesadaran, dengan ikhlas, kita akan menghasilkan jangka panjang. Nah, begitu juga yang kita terapkan pada siswa kita. Kalau anak kita itu terlambat, kita seharusnya tidak langsung ibaratnya mengultimatum, kamu kok tekoni siang terus. Kenapa itu harus kita gali? Kenapa? Apa sebabnya kita gali? Ternyata kalau kamu kesiangan, kita buatkan asesmen tadi seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu membuat 7 hari ke belakang dan 7 hari ke depan. Jadi rencana ke depan itu dia akan menyikapi itu. Lanjut, yaitu jurus yang kelima, jalin koneksi. Jalin koneksi, di mana kita selaku guru, selaku guru ini tugasnya tidak hanya guru BK atau BKK saja, tapi semua guru ataupun semua yang ada di lingkungan atau warga SMK kita. Kenapa bisa begitu? Karena tujuan guru BK atau konseler atau non BK itu menjalin, harus mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta atau kepada murid. Maksudnya jalin koneksi ini kita harus gimana ya? Kita melebarkan sayap. Kalau dalam tanda petik kita guru SMK itu harus melebarkan sayap. Kalau melebarkan sayap kita kemana? Ke dunia industri. Kenapa harus melebarkan sayap? Jaringan-jaringan itu atau koneksi-koneksi kita itu nanti kita akan sangat bermanfaat sekali untuk jenjang karir pada peserta didik kita. Misalkan banyak sekali peserta didik kita yang kemungkinan besar ada yang masuk ke langsung ke dunia industri. Jadi tugas kita selaku guru BK dan non BK itu harus banyak sekali menjalin koneksi, terutama di bidang industri. Untuk apa? Satu, kita manfaatkan untuk anak-anak PKL atau prakerin. Nah, kalau kita mempunyai jalinan koneksi yang banyak, kita berkomunikasi dengan baik, pasti sayap kita akan lebar. Kesempatan kerja kita, kesempatan kerja untuk peserta didik atau murid kita itu juga lebar. Tapi kalau jaringan koneksi kita hanya lingkup kecil, ibaratnya cuma hanya di lingkungan kita, mau dibawa kemana arah peserta didik kita nantinya. Nah, maka dari itu untuk guru BK dan non BK itu petugasnya di situ harus banyak-banyak menjalin koneksi. Jadi koneksi itu tidak hanya harus guru BK atau hanya guru BKK yang ditugasi di situ. Itu tidak, ataupun humas dan sekitarnya itu tidak. Tapi kita selaku pendidik yang ada di sekolahan ini juga. Nah, itu kita harus pandai-pandai menjalin koneksi. Misalkan kita ketemu ada perusahaan, nah kita jalin koneksi di situ, kita komunikasikan dengan baik. Dengan apa? Oh, kalau kita melakukan komunikasi dengan baik, koneksi kita pasti juga akan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjalin koneksi ini memang kita perlukan komunikasi yang empati. Bagaimana caranya? Ya kita ibaratnya, ayo Bapak, saya mohon maaf untuk masuk ke dunia industri ini, apakah bisa? Dengan rasa percakapan yang baik, dengan percakapan yang santun, pastinya nanti akan berjalan dengan lancar. Kalau kita sudah memberikan komunikasi yang empati, pasti semuanya juga akan aman semuanya. Pasti perusahaan pun juga menerima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Itulah tujuan jalin koneksi. Untuk lanjutnya, nah, bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi. Setelah tadi menjalin koneksi, kita, nah ini
bangun kolaborasi. Tujuannya apa untuk bangun kolaborasi itu? Nah, guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter. Oke? Kenapa? Kalau kita untuk bangun kolaborasi, itu tidak mungkin hanya sepihak ya, atau misalkan hanya warga SMK saja, tidak mungkin. Jadi kita melibatkan beberapa dari ini, baik sekolah, keluarga pasti juga kita libatkan, mungkin dukungan moralnya, gitu. Terus untuk masyarakat kita juga kita libatkan, misalkan sebagai untuk kita diskusikan pada saat kita membangun koneksi. Untuk itu terus nanti ya, serta media. Kita juga pasti menggunakan media untuk membangun itu, jelas juga berkomunikasi melalui media, entah itu WA, entah itu apa, pasti kita juga menggunakan media itu, ya. Terus, ya, lanjut ya. Nah, menata situasi, ya, jurus yang ketujuh adalah menata situasi. Menata situasi itu apa tuh tujuannya? Nah, guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, itulah tugas kita selaku guru BK dan non-BK. Okay? Bagaimana kita menciptakan sekolah itu dengan keadaan yang nyaman, aman, dan menggembirakan. Nah, kita kan banyak sekali metode-metode pembelajaran yang nanti akan kita terapkan. Bagaimana caranya murid itu bisa aman pada saat pembelajaran kita? Bagaimana murid itu bisa nyaman pada saat pembelajaran kita? Terus menggembirakan. Jadi murid itu tidak bosan. Ya? Jadi murid itu tidak merasa bosan. Oh, aku kok dipelajari ini terus. Nah, ciptakan suasana itu. Ya? Ciptakan suasana itu supaya murid nanti bisa menerima pembelajaran secara secara nyaman itu tadi, jadi enak gitu. Jadi memahami pembelajaran itu, terus nanti penyerapan materi juga bisa dengan lancar, ya, dengan lancar. Jadi bagaimana monggo Bapak Ibu yang mengerti tentang situasi yang ada di kelas masing-masing. Jadi kita buat kelas itu menjadi aman, nyaman, dan menggembirakan. Ya, banyak sekali trik-trik yang ada di situ membuat anak itu merasa nyaman. Seperti kemarin saya juga begitu. Anak pertama monoton. Setelah saya kasih penerapan 2 jurus tadi, anak merasa senang, anak antusias sekali, bahkan anak yang melakukannya itu dengan sukarela. Setelah menggali satu, dia mencari lagi dan mencari lagi. Ya. Jadi kita buat anak itu merasa tertarik dan merasa terus mengulang terus itu. Jadi merasa senang, merasa antusias. Ya. Sekian dari saya. Ada pertanyaan untuk 7 jurus tersebut? Betul, Bu. Sudah jelas ya? Yeah. Itu tadi adalah diseminasi dari 7 jurus BK Hebat, di mana itu kita terima pada saat kita melakukan diklat selama 4 hari di BPGTK Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata salah, dimaafkan. Mohon dimaafkan. Karena apa? Kita sebagai manusia mungkin banyak kekurangannya. Jadi itu kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas semuanya, kita akhiri sampai di sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersama ayo kita wujudkan pendidikan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi